Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Saya senang karena dapat menyapa teman-teman Bapak Ibu semua sekalian yang senantiasa mendukung dan juga memberikan support terhadap channel saya Kersogo, baik di YouTube, di TikTok dan juga di halaman ya. Ya, teman-teman, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari seorang mu'alaf. Sebetulnya alasan mu'alaf ini sudah sering kali diungkapkan oleh para mu'alaf yang lain, tetapi ada beberapa poin penting yang ingin saya kritisi dan ingin saya luruskan supaya banyak orang tidak terjebak dan tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini. Seperti apa cuplikan videonya? Kita langsung saja mendengarkan video berikut ini. Saya pernah diskusi sebenarnya, bukan diskusi sih, ngobrol biasa sesama teman Kristen masalah Trinitas. Nah, Trinitas, tiba-tiba ngobrol masalah Trinitas ini, teman saya bilang, kok saya ragu ya? Kata dia gitu. Kenapa saya bisa ragu ya? Saya juga ikut ragu gitu loh. Iya, kok bisa ya? Tuhan itu ada tiga, Allah, Bapa, Roh Kudus. Sementara di Alkitab itu menyatakan, di ulangan berapa gitu, bahwa mengatakan Allah itu Esa, tunggal. Gitu. Dan itu saya makin memantapkan diri, kok bisa Tuhan itu tiga, sementara di Islam itu satu. Nah, di agama saya sebelumnya ibadat seminggu sekali, tidak ada masalahnya ke gereja itu nggak seperti Islam, benar-benar tutup aurat. Jadi saya benar-benar ragu, kok bisa sih agama rumah Tuhan itu benar-benar tidak ada adab, tidak berbusana menutup aurat gitu loh. Sementara di Islam itu wajib berjilbab panjang, wajib berwudu gitu. Jadi itu lebih meyakinkan saya lagi bahwa Islam itu sebenarnya agama yang benar. Cuma saya terus belajar selama setahun saya belajar memantapkan diri. Udah, Islam itu agama yang benar, yang hak, yang benar-benar yang diridhoi Allah. Seperti Allah mengatakan, sesungguhnya Islam agama yang diridhoi. Gimana nasib teman yang diskusi tadi? Nah, nasib dia itu malah sebenarnya jadi nggak masuk Islam juga dia. Nggak masuk Islam. Cuma dia belum pernah bilang ragu juga saya. Tapi nggak masuk Islam ya, mungkin Allah udah ngasih hidayah, cuma dia nggak mengambil hidayahnya mungkin. Bahwa Islam itu memang mentauhidkan Allah. Dan setiap Islam dijamin masuk surga, kata Rasulullah SAW. Setiap hambaku pasti masuk surga katanya. Sementara untuk di agama sebelum saya, jaminannya sebenarnya jaminannya bukan jaminan dari nabinya, tapi dari Paulusnya sebenarnya kata-kata itu. Nah, Yesus sudah pernah mengatakan umat Kristen akan masuk surga. Karena memang ada Kristen dari dulu, adanya Muslim. Sementara Nabi Muhammad mengatakan Islam itu setiap umatku akan masuk surga, walaupun imannya sebiji jahroh. Oke, itulah cuplikan video dari seorang mu'alaf ini teman-teman. Ya, sangat-sangat memprihatinkan sesungguhnya, karena apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini tidak dapat dibenarkan. Baik, seperti apa yang saya katakan tadi, saya mencatat ada 4 poin yang perlu saya tanggapi dan luruskan dari apa yang disampaikan oleh mu'alaf tadi. Yang pertama, dia bingung dan masih ragu dan tidak yakin, tidak mengenal sebetulnya masalah Trinitas. Jadi bagi dia ini masalah. Dan yang kedua adalah ibadahnya orang Kristen itu 1 kali 1 minggu ya. Dan yang ketiga, ibadah orang Kristen itu kalau perempuannya beribadah mereka tidak beradab karena pakaiannya bebas ya, tidak menutup aurat ya. Nanti saya akan tanggapi. Kemudian orang Kristen tidak masuk surga karena Yesus sendiri tidak menjamin orang Kristen itu masuk surga. Beda dengan Islam, orang Islam pasti masuk surga. Ya, yang pertama saya ingin menanggapi soal Trinitas ya. Saya seringkali bicara soal doktrin Trinitas. Jantungnya iman Kristen itu adalah Trinitas, karena kita akan bicara soal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kita tidak bicara soal ada 3 Allah, tetapi di dalam kata ehad itu di dalam ulangan, ya, itu kesatuan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ehad, satu. Jadi kita tidak percaya ada 3 Allah. Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab, kita dapat mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi bukan triteisme, tetapi trinitas. Memiliki 3 pribadi, tapi satu hakikat dalam kealahan atau keilahiannya. Memang kalau tidak percaya Trinitas, ya pasti tidak akan mengerti konsep ini.
Kemudian yang kedua, ibadah orang Kristen itu 1 minggu 1 kali. Ini adalah ngawur, teman-teman ya. Karena begini, memang secara rutin ya, ibadah orang Kristen itu dilaksanakan setiap minggu ya, pada hari Minggu. Tetapi bukan berarti kita ibadah itu hanya hari Minggu saja. Tidak. Orang Kristen itu beribadah sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Ya, misalnya kalau mengikuti program gereja di hari-hari tertentu ada seperti pendalaman Alkitab, ibadah keluarga, ada juga persekutuan wanita, persekutuan bapak-bapak. Kalau ada jemaat lansia, ada ibadah lansia, ada sekolah minggu, ada pemuda, dan lain sebagainya. Itu dikerjakan di dalam waktu 1 minggu itu. Dan yang paling penting lagi adalah orang Kristen itu beribadah mestinya setiap hari, ya, berdoa, bersyukur, memuji Tuhan setiap hari. Jadi adalah salah mu'alaf ini mengatakan ibadahnya orang Kristen itu 1 kali saja. Kemudian beribadah tidak beradab, ya, karena dia melihat wanita-wanita atau perempuan-perempuan di dalam gereja mereka tidak memakai busana yang tertutup. Tetapi paling tidak begini ya, tidak ada wanita atau orang Kristen yang beribadah dengan transparan ya, semua terbuka. Lagian begini ya, pastilah orang Kristen itu memiliki perasaan etika pada waktu dia beribadah. Memang harus mengerti konteksnya. Dan yang paling penting bukan soal pakaiannya. Karena gini, ada orang yang berpakaian tertutup tetapi moral perilakunya itu tidak benar atau jahat dan tidak beradab. Ada orang yang dianggap karena dia pakaiannya pendek-pendek, tapi dianggap dia orangnya tidak punya moral. Dan sebenarnya kita tidak boleh menilai dari sisi itu. Saya ingat ketika Tuhan memilih Daud ya, ketika saudara-saudaranya, kakak-kakaknya diperlihatkan mereka punya aurat yang sangat baik, sangat tinggi, dari sisi manusia layak, tetapi Tuhan justru memilih Daud karena Tuhan tidak melihat secara fisik, justru Tuhan melihat sampai ke dalam sanubari, di dalam hati. Jadi orang beribadah hatinya beres di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Lalu yang paling terakhir adalah orang Kristen katanya tidak masuk surga. Siapa bilang bro? Ya, orang Kristen justru kenapa kami tetap setia ikut Tuhan? Karena kami percaya di dalam iman kami kepada Kristus, kami percaya Yesus Kristus yang datang dari surga, hanya Dia yang dapat membawa kita ke surga. Itulah sebabnya kami terus menaruh harap kami kepada Kristus. Oke, sekarang seperti apa yang Anda lihat di slide, saya akan perlihatkan kepada Anda mengenai ayat yang menjamin orang Kristen pasti masuk surga. Dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah jaminan yang Yesus berikan supaya setiap orang percaya itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh mu'alaf itu tidak dapat dibenarkan. Saya bersyukur karena saya menjadi bagian dari orang yang dikasihi oleh Allah. Kasih Allah itu pun juga ada dan sempurna bagi dunia ini. Itulah sebabnya saya menawarkan, kalau engkau sungguh-sungguh ingin hidup kekal, datanglah kepada Kristus, karena hanya Yesus yang dapat membawamu ke surga. Tuhan memberkati kita semua.